Halo sahabat Symbiosains HM 2020, salam sehat. Kali ini kita akan belajar tentang proses pembentukan telur pada ayam betina. Pada ayam betina, ovarium berada di dalam oviduct, membentuk sistem reproduksi yang menghasilkan telur. Kuning telur terbentuk di ovarium dan bagian lainnya terbentuk di sekitar kuning telur pada saat melewati sistem saluran telur. Umumnya, unggas betina memiliki 2 ovarium, tetapi burung hanya memiliki 1 ovarium. Ovarium ayam betina berada di dinding tubuh bagian belakang, tepat di sebelah kiri tulang belakang. Oviduct dimulai dari ovarium, berlipat ke arah depan dan ke belakang, dan berakhir pada rongga berupa ventilasi tepat di bawah ekor. Ovarium dan saluran telur menempati ruang yang sangat kecil di dalam tubuh ayam, hanya beberapa inci kubik. Namun apabila saluran telur diregangkan, panjangnya hampir 2 kaki dan memiliki 5 bagian yang berbeda, yaitu infundibulum, magnum, isthmus, kelenjar cangkang, dan vagina. Ketika ayam aktif mengerami, nutrisi dari makanan yang dia makan diubah menjadi bangunan kuning telur. Bahan penyusun ini sepertiga protein, sepertiga lemak, dan sepertiga air. Kemudian dibawa aliran darah dari hati ke ovarium. Di dalam ovarium, kantong jaringan kecil yang disebut folikel terisi dengan kuning telur dan bertumbuh. Folikel terbesar di ovarium ayam betina akan melepaskan kuning telur pada keesokan harinya. Sedangkan yang terbesar berikutnya akan menghasilkan kuning telur pada hari berikutnya. Demikian seterusnya. Dalam 1-2 minggu, diameter folikel bertumbuh dari kurang dari 1 mm hingga ukuran dewasa 25 mm. Apabila sudah matang, folikel pecah di sepanjang garis bebas pada pembuluh darah yang disebut stigma. Lalu kuning telur akan dilepaskan. Jika terdapat pembuluh darah yang melewati stigma, noda tetes darah dapat terlihat pada kuning telur pada saat dilepaskan dari folikel. Berikut adalah infundibulum. Disebut infundibulum karena ujung atas saluran telur yang berbentuk corong, menyelubungi ovarium dan menangkap folikel yang paling matang saat mencapai pematangan dan ovulasi. Kemudian kuning telur memulai perjalanan selama 24 jam menyusuri saluran telur. Ketika kuning telur muncul dari folikel dan bergerak ke bagian atas infundibulum, pada saat ini kuning telur tidak dilapisi oleh lapisan albumin. Dan jika ada fertilisasi, maka fertilisasi tersebut terjadi pada saat ini. Kuning telur menghabiskan waktu sekitar 15 menit di dalam infundibulum sebelum masuk ke magnum. Di dalam magnum selama sekitar 3 jam. Kemudian akan ditutupi oleh lapisan albumin yang padat atau disebut putih telur. Saat albumin terbentuk di sekitar kuning telur, tonjolan spiral berjalan memanjang di sepanjang magnum, menyebabkan kuning telur berputar seperti peluru pada laras senapan. Pemintalan ini memutar serat protein dalam albumin, berada di depan dan tepat di belakang kuning telur, dan membuat struktur seperti kuncir yang disebut kalazai. Kalazai ini menyimpan kuning telur di dalam pusat albumin dan mencegah pergerakannya di dalam telur.
Magnum memberi jalan ke bagian selanjutnya dari saluran telur yang disebut isthmus. Di sini membran cangkang diendapkan. Lapisan tipis protein ini membungkus secara longgar di sekitar albumin yang menutupi kuning telur. Seolah-olah kuning telur dan lapisan albuminnya berupa gumpalan yang terbungkus jeli dengan 2 lembar plastik. Proses tersebut menghasilkan struktur bentuk telur yang tidak mulus. Pada saat ini, sebutir telur meninggalkan isthmus bentuknya mirip atau menyerupai buah prune. Telur yang terbentuk sebagian kemudian memasuki kelenjar cangkang. Berada di sini selama 20 jam ke depan dan terjadi pembentukan yang berikutnya. Pertama, albumin tipis akan disekresikan. Albumin tipis ini sebagian besar adalah air yang bergerak secara osmosis melalui 2 cangkang membran ke dalam albumin kental yang sangat pekat yang mengelilingi kuning telur. Hal ini membuat bentuk telur menjadi normal dan meregangkan membran cangkang di sekitarnya. Selanjutnya, larutan kalsium karbonat yang sangat pekat disekresikan oleh kelenjar cangkang dan kristal kalsit terbentuk dan tumbuh pada membran cangkang luar. Saat kristal berkembang, mereka tumbuh merapat satu sama lain membentuk cangkang padat dan menyisakan ruang yang sangat kecil di antara kita membentuk pori-pori pada cangkang. Terakhir, larutan protein khusus yang disebut kutikula ditambahkan ke kulit telur. Gas dapat melewati kutikula yang mengandung protein dan melalui pori-pori pada cangkang. Tetapi kedua lapisan ini melindungi telur dari bakteri yang berbahaya. Dan pada akhirnya, dalam proses yang disebut ovoposition atau posisi ovo, telur membalik dari ujung ke ujung. Hal ini terjadi melalui kontraksi rahim yang disinkronkan dengan relaksasi otot vagina dan pada akhirnya mendorong telur keluar dari tubuh ayam. Demikian penjelasan saya, tim Biosains AM 2020 tentang proses pembentukan telur pada ayam betina. Semoga bermanfaat, salam sehat, jangan lupa di subscribe dan memberikan tanggapan pada kolom komentar.